Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nino Abbas Mubarak. Usia saya sekarang ini 19 tahun. Saya berasal dari kota Brebes, tepatnya Kecamatan Bumiayu. Saya adalah mahasiswa aktif S1 Teknik Telekomunikasi di Institut Teknologi Telkom Purwokerto yang saat ini akan bertransformasi menjadi Telyu Purwokerto. Nah, alasan saya memilih teknik telekomunikasi karena yaitu saya sendiri memiliki minat terhadap prodi tersebut atau prodi teknik telekomunikasi, yang dimana prodi tersebut itu membahas tentang jaringan, terus ada lagi nirkabel atau wireless, dan ada juga mengenai membahas mengenai rangkaian listrik, pemrograman dan lain-lain. Intinya di Tektel itu seru-seru sekali, sangat menyenangkan. Dan hobi saya untuk saat ini yaitu fotografi, videografi, dan traveling. Saya juga suka sedikit-sedikit membaca buku atau artikel gitu-gitu. Ya, terima kasih. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada penjelasan materi mengenai seputar tentang komunikasi data. Oke, di slide pertama ada definisi komunikasi data. Definisi komunikasi data adalah proses pengiriman atau penerimaan data atau transformasi antara dua atau lebih perangkat atau sistem komputer melalui suatu media atau saluran komunikasi. Dan ini melibatkan pertukaran data dalam bentuk digital antara perangkat yang terhubung dalam jaringan komputer tersebut. Nah, untuk makna kata sendiri, komunikasi itu artinya berbicara atau bertukar informasi, dan data memiliki arti informasi yang dipertukarkan antara dua atau lebih perangkat. Nah, slide selanjutnya ada pengenalan OSI, layer, dan TCP atau IP. Nah, untuk model OSI atau Operating System Interconnection itu sendiri adalah kerangka kerja konseptual yang digunakan untuk memahami dan mendeskripsikan fungsi berbagai protokol jaringan komputer. Nah, model ini terjadi menjadi 7 lapisan, yaitu yang pertama ada physical layer atau lapisan fisik. Nah, untuk physical layer sendiri atau lapisan fisik, lapisan ini bertanggung jawab untuk kerangka kerja konseptual, bertanggung jawab untuk transmisi fisik data melalui komunikasi seperti kabel atau gelombang radio. Nah, yang kedua ada data link layer atau lapisan data link. Nah, lapisan ini menangani pertukaran data eh, yang bebas kesalahan antara dua perangkat yang terhubung secara langsung. Yang ketiga ada network layer atau lapisan jaringan. Nah, lapisan ini itu bertanggung jawab untuk penentuan atau penjurusan gitu ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, penjurusan rute dan pengalamatan yang logis. Jadi, semisal alamat A dikirim ke alamat A gitu. Nah, untuk yang keempat ada transport layer atau lapisan transport. Nah, lapisan ini memastikan pengiriman data yang andal dan teratur. Yang kelima ada session layer atau lapisan sesi. Lapisan ini mengelola sesi atau koneksi antara aplikasi. Ini bertanggung jawab untuk membuka, mengelola, dan menutup sesi komunikasi. Yang keenam ada presentation layer atau lapisan presentasi. Lapisan ini mengelola format data dan enskripsi atau deskripsi. Yang terakhir ada application layer. Nah, application layer ini yang sering sekali bisa dibilang gimana ya? Digunakan kita secara langsung gitu lah makanya. Application layer ini berguna untuk menyediakan antarmuka atau interface langsung dan layanan kepada aplikasi pengguna. Nah, gitu. Lalu berikutnya ada di sini, maaf, pengenalan OSI dan TCP atau IP. Oh, ini udah ya tadi, maaf. Ini model TCP atau IP atau bisa kepanjangannya itu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Ini adalah kerangka kerja untuk protokol komunikasi yang digunakan di internet dan jaringan yang serupa. Model ini terdiri dari 4 lapisan yang masing-masing memiliki fungsi spesifik. Nah, model ini hanya mempunyai 4 layer, yaitu satu network interface layer,
yaitu fungsi dari layer ini yaitu bertanggung jawab untuk pengiriman data di seluruh jaringan fisik. Nah, tugasnya yaitu mengolah perangkat keras dan media fisik yang digunakan untuk mentransmisikan data seperti internet, wifi, atau teknologi koneksi lainnya. Nah, yang kedua ada internet layer. Fungsi dari internet layer yaitu menyediakan pengalamatan logis dan penentuan rute data di jaringan yang berbeda. Nah, untuk tugasnya yaitu menangani pengalamatan IP dan routing paket data ke tujuan mereka. Nah, yang ketiga ada transport layer yang fungsinya menyediakan komunikasi yang andal antar aplikasi di host yang berbeda. Nah, dan tugasnya yaitu menyediakan layanan pengiriman data. Yang terakhir ada application layer. Nah, fungsi dari application layer sendiri itu menyediakan antarmuka atau interface bagi aplikasi yang tujuannya yaitu untuk berkomunikasi melalui jaringan. Dan tugasnya yaitu menangani protokol dan layanan yang digunakan oleh aplikasi untuk berkomunikasi di jaringan yang digunakan tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada enkapsulasi dan dekapsulasi. Nah, proses enkapsulasi sendiri itu melibatkan penambahan header dan kadang-kadang trailer oleh setiap lapisan model jaringan saat data ditransmisikan dari pengirim ke penerima. Atau bisa disebut enkapsulasi dan dekapsulasi tersebut adalah dua proses fundamental dalam komunikasi data melalui jaringan komputer. Dan enkapsulasi sendiri itu dapat didefinisikan sebagai proses di mana data pengguna dibungkus dengan informasi tambahan oleh setiap lapisan protokol jaringan saat data tersebut bergerak dari aplikasi pengirim ke media jaringan. Dan dekapsulasi adalah proses kebalikan di mana setiap lapisan protokol jaringan pada sisi penerima membuka informasi tambahan ini untuk mendapatkan data pengguna yang asli. Next. Nah, di sini ada proses ini ya, enkapsulasi. Nah, proses tersebut enkapsulasi sendiri itu melibatkan penambahan header kadang-kadang oleh setiap lapisan ya teman-teman. Nah, di sini dari layanan transport itu menuju ke alamat port. Nah, dari alamat network menuju ke alamat IP. Nah, dari data link menuju ke alamat MAC atau MAC. Nah, ini adalah proses dekapsulasi. Nah, dekapsulasi tersebut adalah tadi yang sudah saya jelaskan, proses di mana data yang diterima oleh penerima diurai oleh setiap lapisan protokol jaringan untuk mendapatkan data pengguna yang asli jadi dekapsulasi tersebut dapat dijelaskan adalah kebalikan dari proses enkapsulasi. Di sini eh, di apa? Destination itu tujuan ya. Nah, data ini ke sini. Intinya proses dekapsulasi ini adalah kebalikan dari proses enkapsulasi. Ya, cukup sekian penjelasan dari saya. Nah, cukup sekian penjelasan materi yang saya sampaikan. Nah, sekiranya ada kesalahan atau pengucapan yang kurang tepat atau tidak berkenan, tolong dimaklumi dan tolong dimaafkan. Karena saya juga manusia, manusia itu makhluk yang membutuhkan kesalahan. Sebelum mengakhiri video pada kali ini, ada kata-kata motivasi yang ingin saya bacakan. Hidup bukanlah tentang aku biasa saja, namun tentang aku mencoba. Jangan pikirkan tentang kegagalan, itu adalah pelajaran. Ya, Soekarno. Ya, ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya meminta maaf lagi jika ada salah-salah kata atau penyampaian yang kurang masuk, karena saya juga di sini masih belajar terkait dengan materi tersebut. Wassalamualaikum, sekian, terima kasih.